Selamat sore Sobat Ilmiah. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang uji moderasi dengan metode interaksi pada Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan software AMOS. Cara menguji moderasi dengan metode interaksi pada SEM adalah dilakukan dengan membentuk indikator tunggal yang merupakan perkalian antara indikator variabel laten eksogen dengan indikator variabel moderatornya. Ini menurut Ping tahun 1995. Langkah uji moderasi dengan interaksi pada SEM yang pertama adalah melakukan estimasi model tanpa variabel interaksi untuk mendapatkan nilai loading faktor dan error varian dari masing-masing variabel laten eksogen. Dari nilai loading faktor dan error varian, kita gunakan untuk menghitung loading faktor interaksi dengan rumus seperti berikut. Dan kita juga digunakan untuk menghitung nilai error varian interaksi dengan rumus seperti berikut. Kemudian langkah yang kedua, setelah nilai loading faktor interaksi dan nilai error varian interaksi diperoleh dari tahap pertama, maka nilai tersebut dimasukkan ke dalam model dengan variabel laten interaksi. Hasil perhitungan manual dari loading faktor interaksi digunakan untuk menetapkan nilai parameter nilai loading interaksi. Sedangkan nilai hasil manual perhitungan error varian variabel interaksi digunakan untuk menetapkan error varian variabel interaksinya. Berikut ini adalah contoh kasus. Berikut ini adalah model penelitian untuk menguji hipotesis. Apakah intensitas persaingan memoderasi hubungan kausal antara inovasi terhadap kinerja organisasi? Data disajikan dengan menggunakan SPSS sebagai berikut. X1, X2, X3 adalah indikatornya variabel laten inovasi. X4, X5, X6 adalah indikator dari variabel laten intensitas persaingan. Sedangkan X7, X8, X9, X10 adalah indikator dari variabel laten kinerja organisasi. Kita kembali ke AMOS-nya untuk membuat diagram jalurnya. Di sini ada 3 variabel. Variabel yang pertama adalah variabel inovasi. Ini adalah variabel inovasi. Terdiri dari 3 indikator, 1, 2, 3. Kemudian ini indikatornya saya taruh di sebelah kiri. Ya. Kemudian saya geser sini biar rapi. Kemudian yang berikutnya saya akan membuat variabel yang kedua, intensitas persaingan. Copy saja, ini tarik ke bawah dengan menggunakan mesin fotokopi. Kemudian saya akan membuat variabel yang ketiga, yaitu kinerja organisasi. Ini kinerja organisasi indikatornya ada 4, sehingga saya tambah 1. Kemudian indikatornya saya taruh di sebelah kanan. Ya, kemudian saya gambar hubungan kausalnya. Ini hubungan kausalnya. Kemudian saya gambar antar variabel eksogen saya korelasikan. Hubungan korelasional sudah. Kemudian di variabel endogen ada unik variabel, yaitu variabel lain yang tidak diteliti. Saya taruh di sini. Sudah. Kemudian yang berikutnya saya akan mengisi variabel gambar struktural ini. Saya klik nih, gambar timbangan. Ya. Nah, sudah klik gambar timbangan. Saya klik di sini untuk variabel NIM-nya X1. Kemudian ini adalah X2. Kemudian ini adalah X3 karena variabel inovasi indikatornya terdiri X1, X2, X3. Kemudian ini X4, X5, X6. Kemudian di sini ada X7, X8, X9, X10. Kemudian di sini ada E1, E2, E3, E4, E5, E6. Kemudian di sini ada E7, E8, E9,
E10. Kemudian di sini ada Z1. Kemudian di sini nama variabelnya inovasi, saya singkat saja dengan Ino. Kemudian ini ada variabel intensitas persaingan, saya singkat dengan IP. Kemudian ada variabel kinerja organisasi, saya singkat dengan KO. Ya, ini sudah selesai. Kemudian saya panggil datanya, di-link-kan antara gambar dengan data, file, data file, file name. Nah, ini filenya, nama filenya di SPSS moderasi interaksi dengan SEM, open. Nah, ini sudah masuk. Ini pada file terdapat nama filenya. Kemudian saya akan run analisis, tapi sebelumnya saya munculkan output apa saja yang perlu dimunculkan. Sini oke. Nah, oke. Untuk memunculkan output apa saja yang nanti akan saya munculkan di view, analisis properties, kemudian output. Yang akan saya munculkan adalah minimization history, standardized estimate, kemudian square multiple correlation, 3 saja saya rasa cukup. Ya. Kemudian saya run, nih, analyze, calculate, estimate. Nah, ini nama filenya harus disimpan dulu. Saya kasih nama uji moderasi interaksi dengan SEM. Ya. Save. Nih. Udah disimpan, kemudian diklik sini. View the output path diagram. Nah, ini sudah muncul. Ini adalah yang unstandardized. Kemudian kalau yang standardized, ini saya klik yang bawah. Nah, ini adalah faktor loadingnya. Untuk variabel inovasi, X1 0,51, X2-nya 0,77, X3-nya 0,73, sehingga semuanya lebih besar daripada 0,5, sehingga indikatornya dinyatakan valid. Kemudian untuk faktor loading variabel yang kedua, X4 itu adalah 0,51, X5-nya 0,61, X6-nya 0,64. Semuanya lebih besar dari 0,5, sehingga semua indikator dinyatakan valid untuk mengukur intensitas persaingan. Demikian juga untuk yang variabel kinerja organisasi, faktor loading X7-nya 0,74, X8-nya 0,68, X9-nya 0,65, X10-nya 0,67, sehingga lebih besar dari 0,5. Semuanya dinyatakan valid untuk mengukur variabel laten kinerja organisasi. Kemudian yang berikutnya untuk melihat nilai loading factor dan error varian, saya klik sini, view text. Nah, ini diklik view text-nya. Ya, klik view text-nya. Kemudian yang berikutnya yang akan melihat nilai loading faktornya pada bagian estimate nih. Diklik. Nah, ini adalah nilai loading faktornya ini. Saya copy saja, saya taruh di Excel karena nanti saya akan melakukan perhitungan manual. Copy. Kemudian saya buka Excel-nya, Microsoft Excel-nya saya buka. Ini Microsoft Excel-nya saya buka, tadi tempatnya ada di mana ini? Nah, ini. Ya. Saya taruh di sini saja. Nah, ini adalah faktor loadingnya. Kemudian tinggal untuk yang variannya juga saya copy lagi. Ini adalah varians. Ini akan saya taruh di Excel untuk memudah perhitungan secara manualnya. Jadi Excel-nya ada di cari dulu ini Excel-nya tadi ketutup. Nah, sini. Dah. Nah, ini adalah nilai
faktor loadingnya sudah muncul, kemudian nilai error variannya juga sudah muncul, saya akan lakukan perhitungan secara manual untuk menghitung loading faktor interaksi. Ini adalah nilai loading faktor untuk variabel inovasi, yaitu X1, X2, dan X3. Nih. Kemudian yang bawah ini adalah nilai loading faktor variabel intensitas persaingan. X4, X5, dan X6. Nah, saya ketik saja di sini manual untuk loading faktor variabel inovasinya 0,509, kemudian 0,769, kemudian 0,733. Kemudian loading faktor variabel intensitas persaingan 0,509, 0,613, kemudian 0,636. Nah, kemudian saya jumlahkan sum. Nah, ini dijumlahkan. Kemudian di sini juga dijumlahkan. Kemudian kita kalikan penjumlahan loading faktor variabel inovasi dan penjumlahan loading faktor variabel intensitas persaingan. Kita kalikan. Nah, ini sudah kita peroleh loading faktor interaksi. Sekarang kita akan menghitung loading error varian interaksinya. Ini rumusnya semacam ini adalah loading faktor. Ini adalah loading faktor variabel inovasi. Copy saja dari sini daripada saya harus ngetik ulang. Kemudian yang berikutnya ada di sini adalah varian dari inovasi ini nih sebesar 1,339. Kemudian yang berikutnya adalah error varian dari variabel intensitas persaingan. Itu nilainya dari mana? Error varian dari variabel intensitas persaingan adalah ini. E4, E5, E6 sampai sini. Kemudian kalau error variabel inovasi adalah ini. Nah, dah. Kemudian yang berikutnya ini error varian dari variabel intensitas persaingan yaitu 0,846, kemudian 0,913, kemudian 1,075. Kemudian yang berikutnya adalah faktor loading variabel intensitas persaingan. Daripada saya input ulang, di sini tadi sudah ada. Saya kopikan saja. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah varian intensitas persaingan. Ini 0,730. Kemudian yang berikutnya adalah error varian variabel inovasi, yaitu yang tadi ini sudah saya lingkari 1,709, 1,044, kemudian 1,156. Nah, kemudian yang di sini adalah error varian variabel inovasi. Saya kopikan saja dari sini daripada saya harus ngetik ulang. Ya. Kemudian sini adalah error varian variabel intensitas persaingan. Saya kopikan saja di sini daripada saya harus ngetik ulang. Nah, kemudian yang di sini faktor loading dijumlahkan, kemudian dikuadratkan. Maka sum sama dengan sum kurung buka, kurung tutup, pangkat 2. Nah, ketemunya 4. Ini adalah variabel
error varian dari inovasi, kemudian ini dijumlahkan. Ya. Kemudian yang di sini juga sama kayak tadi, faktor loading dijumlahkan, kemudian dikuadratkan. Kurung tutup pangkat 2. Nah, kemudian yang di sini adalah varian intensitas persaingan. Kemudian yang di sini dijumlahkan juga. Ya. Kemudian error varian inovasi kita jumlahkan. Kemudian error varian intensitas persaingan saya jumlahkan. Ya, sudah dijumlahkan. Kemudian ini yang di sini kita kalikan. Kalikan varian inovasi. Ya. Nah, kemudian di sini juga kita kalikan. Kemudian yang di sini kita kalikan. Ya. Kemudian kita jumlahkan untuk mendapatkan error varian interaksinya. Nah, ketemunya adalah 35,244 sehingga nilai loading faktor interaksi sudah ketemu 3,535, kemudian error varian interaksi juga sudah ketemu 35,244. Dihitung secara manual, menggunakan Microsoft Excel. Langkah yang berikutnya adalah kita kembali lagi ke AMOS-nya ini untuk membuat variabel baru, yaitu variabel interaksi. Caranya ini output kita nonaktifkan. Nah, udah. Kemudian saya akan membuat variabel laten baru di sini. Nah, ini. Indikatornya 1. Kemudian saya tarik hubungan kausal. Saya tarik hubungan kausalnya. Kemudian saya tarik hubungan korelasional antar eksogennya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan memberi nama variabel. Sama kayak tadi. Ini nama variabelnya adalah interaksi. Nah, ini INT saja. Kemudian ini ada error. Saya kasih nama error, ya. Kemudian yang berikutnya pada panah ini, panah di sini kita klik 2 kali. Kemudian pada parameter kita klik, nah ini 2 kali parameternya. Nah, kita isi loading faktor interaksi yaitu sebesar 3,535. Kemudian angka 1 yang di sini errornya kita juga klik. Ini saya isi dengan nilai error varian interaksi yang tadi kita hitung yaitu 35,244. Kemudian pada variabel interaksinya kita klik juga. Nah, varian kita isi 1 supaya nanti identified bisa dianalisis. Nah, ini gambarnya sudah. Kemudian kita kembali ke SPSS untuk membentuk variabel baru, yaitu variabel interaksinya. Nah, ini SPSS-nya. Saya akan membentuk variabel baru, yaitu variabel interaksinya, merupakan perkalian ini dari nilai X1, X2, X3 dikalikan dengan penjumlahan X4, X5, dan X6. Caranya adalah transform compute variabel
Nama variabelnya saya kasih nama INT, interaksi, sama dengan yang ada di model. Kemudian X1 ditambah X2 ditambah X3 nih ya, dikalikan X4 di X4 nih X4 ditambah X5 ditambah X6, oke. Nah, ini kita lihat lagi. Nah, ini sudah muncul variabel baru namanya adalah INT, interaksi. Merupakan perkalian dari jumlah item di variabel inovasi X1, X2, X3 dan variabel intensitas persaingan X4, X5 dan X6. Saya simpan. Kemudian saya kembali ke AMOS-nya. Ya. Kemudian saya run. Analyze, calculate, estimate. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini adalah nilai unstandardisnya, nilai standardisnya. Kemudian ini adalah yang unstandardis. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat apakah inovasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi, kemudian apakah variabel intensitas persaingan itu memoderasi hubungan antara inovasi dengan kinerja organisasi. Kita lihat pada text view-nya. Nah, text view, kemudian pada bagian estimate. Nah, pada bagian estimate kita lihat di sini pada nilai P-value-nya. Yang pertama, inovasi ini terhadap kinerja organisasi P-value-nya adalah 0,000. Sehingga lebih kecil dari 0,05 sehingga dinyatakan positif signifikan. Demikian juga intensitas persaingan terhadap kinerja organisasi, nilai P-value-nya adalah 0,009. Lebih kecil dari 0,05 sehingga dinyatakan signifikan. Kemudian variabel interaksi terhadap kinerja organisasi, P-value-nya adalah 0,000. Lebih kecil dari 0,05 sehingga dinyatakan signifikan. Karena dinyatakan signifikan, maka hipotesis yang menyatakan bahwa intensitas persaingan memoderasi hubungan kausal antara inovasi terhadap kinerja organisasi diterima. Begitu. Nah, ini hasil pengujian hipotesisnya semacam itu. Kemudian kalau kita akan melihat uji ketepatan modelnya, ini kita nonaktifkan dulu outputnya. Ya. Kemudian pada title, kita drag di sini yang kosong. Nah, goodness of it. Goodness of it. Kemudian yang pertama adalah chi-square. Sama dengan slash chemin. Ini harus lebih kecil daripada chi-square tabel. Kemudian probabilitas. Slash P. Kemudian yang berikutnya adalah GFI. RMCA. Slash RMCA. Kemudian GFI. Slash GFI. Kemudian AGFI. Slash AGFI. Kemudian Chemin DF. Slash Chemin DF. Kemudian yang berikutnya adalah TLI. Slash TLI.
Kemudian yang berikutnya ada CFI. CFI. Ya, ini fontnya jangan terlalu besar. Misalnya 16 saja. Kemudian live alignment. Oke, nah di sini kita analisis lagi, analyze, calculate, estimate. Nah, kita lihat nilai C-square-nya adalah 40,965. Saya rasa ini lebih kecil dari C-square tabel. Apabila kita bandingkan dengan C-square tabel, hal ini juga bisa dilihat dari probabilitasnya. Probabilitas nilai cut-off-nya itu adalah harus lebih besar dari 0,05. Ini 0,384, lebih besar sehingga dinyatakan fit. Kemudian RMCA-nya itu cut-off-nya adalah lebih kecil dari 0,08. Di sini 0,016. Itu lebih kecil sehingga model dinyatakan fit. Kemudian nilai GFI dan AGFI cut-off-nya adalah lebih besar dari 0,90. Di sini GFI-nya 0,966, sedangkan AGFI-nya 0,942 sehingga lebih besar dari 0,90. Maka model dinyatakan fit. Kemudian nilai C-min DF-nya cut-off-nya adalah lebih kecil atau sama dengan 2. Di sini adalah 1,050 sehingga lebih kecil dari 2. Model dinyatakan fit. Kemudian cut-off TLI dan GFI itu lebih besar atau sama dengan 0,95. Di sini TLI-nya 0,998, sementara CFI-nya 0,998, sehingga lebih besar daripada 0,95. Oleh karena itu, maka model dinyatakan fit. Saya rasa itu untuk latihan pada sore hari ini, yaitu uji moderasi dengan metode interaksi menggunakan structural equation model menggunakan software AMOS. Saya rasa itu. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.